Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Abdullah Haikal Fikri dengan NIM 7012000076 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi semester 2. Dalam video ini, saya akan membuat video tentang menguji signifikansi model menggunakan UJT. Sebelum mulai videonya, UJT adalah pengujian yang digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen. UJT ini diuji dengan menggunakan tabel koefisien yang diperoleh dari hasil output analisis regresi. Nah, analisis regresi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang sederhana dan ganda. Perbedaannya, untuk analisis regresi ganda itu memiliki lebih dari dua variabel. Nah, di sini saya akan menggunakan analisis sederhana yang hanya menggunakan dua variabel saja. Baiklah, langsung saja kita mulai ke videonya. Baiklah, ini adalah halaman awal dari SPSS-nya. Seperti biasa, kita siapkan dulu data yang mau diolah. Di sini saya menggunakan data yang digunakan di dua video kemarin, yaitu data citizenship dan participation. Nah, kedua data ini saya copy dan saya paste ke SPSS. Nah, setelah dipaste, langkah-langkahnya itu sama dengan dua video sebelumnya sampai ke variabel view. Nah, di sini variabel view-nya kita klik di kiri bawah. Nah, di sini kita rubah name menjadi X dan Y. X di sini sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat. Nah, setelah itu desimalnya dirubah menjadi 0, kemudian dibuat labelnya sesuai kebutuhan kita. Nah, label di sini untuk variabel bebasnya saya buat citizenship dan untuk variabel terikatnya saya buat participation. Setelah labelnya dibuat, langsung ke data view lagi di kiri bawah. Nanti di situ data yang kita masukkan tadi akan berubah menjadi tidak ada desimal. Setelah itu kita klik analyze dan klik regression. Di regression kita pilih linear. Nah, di linear ini citizenship sebagai variabel bebas kita masukkan ke independent dengan klik tanda panah dan participation ke dependent sebagai variabel terikat. Setelah itu pastikan metodenya enter, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul hasil output dengan judul regression. Nah, di sini yang kita lihat adalah tabel koefisiennya untuk UJT-nya. Nah, itu adalah tabel koefisiennya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke analisis output. Dalam analisis output UJT ini, kita membangun sebuah hipotesis dengan cara membandingkan nilai signifikansi variabel bebas dengan 0,05. Nah, hipotesis yang kita bangun di sini ada dua, yaitu HO dan HI. HO di sini maksudnya adalah antara variabel bebas dengan variabel terikat itu tidak cukup signifikan mempengaruhi, atau variabel bebasnya tidak cukup signifikan mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, sedangkan HI itu berarti variabel bebasnya itu cukup signifikan mempengaruhi variabel terikatnya. Nah, untuk mengetahui variabel bebas itu HO atau HI, kita bandingkan nilai signifikansinya dengan 0,05. Apabila nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka statusnya HO. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka status variabel bebasnya itu HI. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang milik kita, di tabel koefisien ini. Di tabel koefisien ini bisa kita lihat di bawah tabelnya itu ada A dependent variable, yang artinya variabel terikatnya di situ adalah participation atau tingkat partisipasi politiknya. Nah, kita lihat di situ di kolom signifikansi baris citizenship, kita bisa lihat nilai signifikansi dari citizenshipnya itu 0,007. Jika kita bandingkan dengan nilai 0,05, maka nilai 0,007 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga status dari variabel citizenship ini adalah HI. Nah, itu berarti variabel citizenship itu
cukup signifikan untuk mempengaruhi variabel terikatnya, yaitu participation. Dengan kata lain, tingkat wawasan kewarganegaraan seseorang atau citizenship itu cukup signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya atau participation. Jadi seperti itu. Baiklah, kita sudah sampai di akhir video. Itu tadi adalah cara untuk menguji signifikansi model menggunakan uji T di aplikasi SPSS. Saya harap semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya juga meminta maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan maupun kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.